Gloria dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bertemu lagi lewat renungan pagi ini, edisi Minggu 7 Maret 2021. Saya Frater Theodolus BHK dari Distrik Uskupan Wetabula mengambil tema renungan pagi ini adalah cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 25. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunkannya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja dibalikannya.
Kepada pedagang-pedagang ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Mungkin banyak yang tidak mengetahui bahwa Yesus tidak hanya sekali menyucikan bait Allah di Yerusalem. Menurut beberapa sumber, yaitu buku-buku yang memperinci dan mengulas tentang mendalam akan kehidupan Kristus dalam 4 Injil, ternyata semua penulis sepakat bahwa Yesus menyucikan bait Allah 2 kali. Pertama, ia melakukannya di awal pelayanannya, ditulis setelah kisah mujizat pertama Yesus di Kana, sebagaimana tercantum dalam Yohanes 2:13-22. Kedua, Yesus menyucikan bait Allah di akhir masa pelayanannya, yaitu beberapa hari sebelum ia disalibkan, sebagaimana tertulis dalam Matius 21:12-13. Apa maksud dari semuanya ini? Mengapa itu dilakukan 2 kali? Apa perbedaan di antara kedua tindakan yang pada dasarnya hampir sama tersebut? Untuk kali ini kita akan mempelajari tindakan menyucikan yang pertama, yaitu yang dilakukan oleh Yesus pada masa awal pelayanannya. Kisah lengkapnya akan dibaca dalam Yohanes 2:13-22. Mari kita melihat lebih jauh dari mengenai kisah ini. Saat itu adalah menjelang perayaan Paskah yang pertama. Seperti setiap tahunnya, segenap bangsa Yahudi berbondong-bondong berangkat untuk merayakan Paskah di ibu kota mereka, Yerusalem tempatnya. Tidak terkecuali dengan Yesus dan murid-muridnya, dan suatu kejadian yang luar biasa siap terjadi di sana. Yesus memasuki bait Allah di Yerusalem dengan kerinduan untuk beribadah dan memuliakan Bapa. Tetapi yang dilihatnya sungguh-sungguh jauh dari apa yang diharapkannya. Ia melihat bait Allah riuh rendah, bukan hening yang dipenuhi suasana takut akan Allah. Dan tidak hanya itu, bait itu telah penuh dengan orang-orang yang berjualan ternak, penukar uang, ditambah sekalian burung. Banyak orang yang hilir mudik di sekitar para penjual tersebut. Situasinya dapat dikatakan lebih menyerupai pasar daripada tempat ibadah. Disinilah hati Yesus tidak tertahankan. Ia sungguh-sungguh tidak dapat membiarkan semuanya itu terjadi. Dengan cekatan, ia membuat cambuk dari tali dan mengusir semua orang yang berdagang di situ. Kata-katanya keras menggema di seluruh penjuru ruang bait Allah. "Ambil semuanya, pergilah. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berdagang."
betapa tegas dan beraninya. Tetapi bukan hanya itu yang dapat dikatakan dan dipelajari dari kehidupan Kristus. Dari komentar dan pikiran para muridnya lah kita mendapat pelajaran yang berharga. Sebagai pribadi yang begitu dekat dengan Bapa, Yesus sangat mengasihi dan menghormati Bapanya. Melihat rumah Bapanya diperlakukan dengan tidak semestinya, ia tidak dapat menahan diri lagi. Ia bertindak dengan berani dan penuh semangat bagi kemuliaan Bapanya. Seakan-akan ia dibakar habis oleh kecemburuan yang luar biasa, seperti ia dihanguskan oleh cinta. Sebagai teladan bagi para penyembah sejati, Yesus menunjukkan suatu karakter yang sungguh membuat kita malu dan memeriksa keadaan rohani kita sendiri. Benarkah kita telah menjadi penyembah seperti yang dicarinya? Kakak-kakakku sekalian, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita rasakan saat ini melihat rumahnya tidak digunakan sebagai tempat untuk mencari keintiman dengan Dia, melainkan dijadikan tempat untuk mencari keuntungan, bisnis dagang, atau malah pasar? Mungkin saja Anda menjawab, tapi aku belum pernah melihat gereja Tuhan dijadikan seperti itu. Sungguh kan demikian? Dengan berat hati harus saya katakan bahwa jika gereja Tuhan saat ini telah sempurna dan berkenan di hadapan Bapa, maka kemuliaan Bapa juga akan bersinar terang dari sana, bahkan menjangkau mereka yang di luar gereja, sehingga terjadi apa yang disebut revival atau kebangunan rohani. Sebelum gereja benar-benar dikuduskan dan menyatakan kemuliaan Bapa, itu berarti masih ada perkara-perkara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang harus dibereskan di dalamnya. Itu berarti hingga saat ini gereja masih berada dalam kondisi yang ternoda. Dan bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang Anda sering temui di gereja Anda? Apakah mereka semua mencerminkan suatu kerinduan yang sungguh-sungguh akan Tuhan? Adakah mereka datang ke sana dengan semangat yang menyala untuk menyembah dan berbakti kepadanya? Dan apakah yang sedang mereka cari di sana? Perjumpaan pribadi untuk melihat wajah Tuhan, ataukah tujuan-tujuan pribadi? Jika jawaban dari semua ini adalah jawaban-jawaban yang negatif, maka gereja masih dipenuhi oleh orang-orang yang lebih mengutamakan keuntungan dan kepentingannya sendiri daripada kemuliaan Tuhan. Kembali ke pertanyaan awal, jika kita mengetahui keadaan gereja kita sekarang dalam kondisi seperti itu, apakah yang kita rasakan dan apakah yang akan kita lakukan? Seringkali menjumpai kondisi yang bobrok atau keadaan rohani yang menyedihkan dalam gereja. Banyak mereka yang mengaku pengikut Kristus, bahkan sedikit pun tidak bersikap seperti Dia. Mereka tetap cuek, bahkan terkadang malah hanyut dalam keriuhan dan keramaian gereja di duniawi ini. Beberapa orang menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar dan biasa. Yang lain menjadi kecewa dan meninggalkan gereja.
Bagaimana dengan Anda dan saya? Seperti teladan yang diberikan oleh Kristus, seharusnya pertama-tama kita akan merasakan suatu rasa marah dan kudus karena kemuliaan Bapa yang semestinya dinyatakan di dalam rumahnya hilang ditelan oleh kegiatan manusia yang tidak lagi mencari kemuliaannya. Sebagai penyembah sejati yang senantiasa meninggikan Tuhan dalam hidup kita, seharusnya hati kita terasa tertusuk oleh karena Bapa tidak dirindukan oleh mereka yang seharusnya datang dan berbakti di bait-Nya itu. Seperti yang dikatakan oleh Daud, air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Itu ada dalam Mazmur 119 sampai dengan 136. Apa yang tidak meninggikan Bapa menyakitkan hati para penyembah sejati. Sebaiknya apa saja yang membawa kemuliaan bagi namanya menjadi kesukaan terbesar bagi para penyembah sejati, karena kerinduan dan hati mereka yang senantiasa merindukan nama Tuhan ditinggikan atas segalanya. Hal kedua yang harus menjadi reaksi para penyembah sejati adalah seperti apa yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Didorong oleh rasa marah yang kudus itu, Yesus bertindak dan memulihkan kebenaran bait Bapanya. Apakah kita harus mengambil cambuk dan mulai mengusir mereka yang kita pandang telah menyimpang dalam tujuan ibadah di dalam gereja? Tentu saja tidak demikian. Tetapi ada sesuatu yang sama yang harus kita lakukan, seperti yang telah dilakukan Yesus, yaitu berdoa dan berbakti kepadanya dalam kehidupan kita. Sebagai seorang yang bergabung di dalam organisasi Tunggal Hati, Seminari Tunggal Hati Maria, kita diminta untuk bisa menjadi penyembah-penyembah, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati. Kita benar-benar menunjukkan bahwa gereja adalah tempat untuk menyampaikan segala keluh kesah, segala permohonan kepada Tuhan untuk kehidupan kita. Mari di dalam masa Prapaskah ini kita diminta untuk sedikit berbalik dari rasa ingin merendahkan, rasa ingin jauh dari gereja, karena barang siapa yang ingin pergi dari gereja dan juga dari organisasi Tunggal Hati, Seminari Tunggal Hati Maria, terkadang melihat organisasi dan gereja adalah sesuatu duri untuk menusuk kehidupannya. Semoga